Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul materi yaitu proses audit kinerja sektor publik. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum memaparkan materi. Mulai dari saya, Putri Nabila Pagala, yang kedua Anggun Permatasari, yang ketiga Mutmainnah Gustan, yang keempat Nur Hikmayani, yang kelima Sri Widiati, dan yang keenam Vira Fajrianti Hasriman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dimulai dari Putri Nabila. Nah, untuk materi yang pertama adalah apa sih definisi audit itu? Nah, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Nah, audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, yang tidak memihak, dan disebut auditor. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Adapun jenis-jenis audit, secara umum ada 3 audit dalam audit sektor publik, yang mana yang pertama adalah audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat, serta transaksi keuangan otorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Nah, audit yang ketiga adalah audit kinerja, yang mana audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemerintah pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan kinerja. Nah, secara umum pemeriksaan kinerja yang dimaksud untuk menilai pelaksanaan program kegiatan organisasi pemerintah dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah melalui rekomendasi yang diberikan. Ada beberapa tujuan dari pemeriksaan kinerja. Yang pertama, melakukan pemeriksaan yang independen atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Pemeriksaan kinerja dapat ditujukan untuk memeriksa salah satu, 2 diantaranya, atau 3 aspek tersebut. Yang kedua, melakukan analisis yang independen atas validasi dan reliabilitas sistem pengukuran kinerja atau laporan kinerja yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melakukan analisis yang independen untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan program kegiatan. Yang terakhir, melakukan penilaian independen terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah secara mengidentifikasi penyebab jika program yang dilaksanakan tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu materi tentang objek pemeriksaan kinerja. Nah, pemeriksaan kinerja merupakan jenis pemeriksaan yang unik. Di mana sih letak uniknya? Nah, salah satu keunikannya yaitu terletak pada bervariasinya objek pemeriksaan kinerja. Nah, objek pemeriksaan kinerja dapat berupa yang pertama itu ada organisasi atau entitas pemerintah. Nah, organisasi dapat berupa entitas. Entitasnya itu seperti pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan layanan umum atau BLU, dan sebagainya. Nah, dalam praktiknya, mengingat suatu organisasi sangat jarang dilakukan,
Sebagai konsekuensinya, pemeriksa kinerja atas organisasi dilakukan hanya terhadap fungsi, kegiatan, atau program yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, itu ada program. Nah, program merupakan bentuk instrumen atau kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Contohnya adalah pemeriksaan kinerja atas program wajib belajar 9 tahun. Nah, kinerja pemekaran daerah dan pemeriksaan kinerja atas program distribusi pupuk bersubsidi. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan. Nah, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personal atau SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, contohnya itu ada pemeriksaan kinerja atas kegiatan antara lain pemeriksaan kinerja atas kegiatan pembangunan jalan, pemeriksaan kinerja atas pelayanan pembuatan KTP, dan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengadaan buku pelajaran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu proses audit dalam sektor publik. Proses auditing yang dilakukan pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Konsepsi auditing merupakan hal yang dilakukan saat pelaksanaan proses auditing. Adapun konsepsi yang dimaksud yaitu yang pertama, pembuktian atau evidensi yang cukup. Pembuktian yang digunakan dalam proses audit merupakan bukti valid yang memenuhi syarat formil dan material. Yang kedua yaitu memeriksa dengan hati-hati atau do audit care. Pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara profesional sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu penyajian yang wajar atau fair presentation. Konsep audit penyajian yang wajar berkaitan dengan ketepatan akuntansi atau accounting property, mengungkapkan yang cukup atau adequate disclosure, dan kewajiban pemeriksaan atau audit obligation. Selanjutnya yaitu secara umum proses audit terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor yang penting bagi bukti audit yang cukup, kompeten pendukung isi laporan audit. Proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua yaitu penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, penyusunan rencana audit. Dan yang terakhir yaitu penyusunan program audit. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dalam pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Sebagian besar waktu yang digunakan dalam pekerjaan audit sebenarnya tercurah pada perolehan atau pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atau evaluasi sistem pengendalian yang dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap bukti yang terkumpul.
Nah, pengujian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian substantif. Prosedur analitik dilakukan bila ada dugaan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan dalam organisasi buruk. Yang kedua yaitu pengujian yang bersandar pada pengendalian internal pengujian substantif. Pengujian yang bersandar pada pengendalian internal dapat dilakukan apabila pengendalian internal yang berjalan di organisasi sektor publik berlangsung dengan baik. Hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah kertas kerja. Kertas kerja inilah yang kemudian dilakukan oleh auditor atau pengawas sebagai dasar untuk melakukan analisis sistem pengendalian internal yang berjalan pada organisasi dan kemudian membuat laporan hasil audit sektor publik. Adapun materi ketiga yakni pelaporan hasil audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Adapun beberapa tipe laporan audit yaitu yang pertama laporan survei atau pendahuluan atau disebut preliminary survey report, yang kedua laporan audit interim atau interim audit report, yang ketiga laporan audit triwulanan atau 3-month audit report, yang keempat laporan audit tahunan atau annual audit report, dan yang terakhir laporan kemajuan kinerja bulanan atau monthly progress report. Selanjutnya yaitu penyajian laporan audit memiliki banyak tujuan, yaitu yang pertama merekomendasikan perubahan seperti mengomunikasikan temuan atau finding dalam audit baik berupa penyimpangan maupun salah saji. Yang kedua untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan. Selanjutnya untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada manajemen mengenai aktivitas mereka dan menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka dipecahkan. Materi keempat yakni tindak lanjut hasil audit. Hasil setiap pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau lembaga pemeriksaan independen lainnya, disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan dan kesimpulannya dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, saya Mutmainina Gustan akan memaparkan materi mengenai F, tantangan dan hambatan dalam audit kinerja sektor publik. Beberapa tantangan dan hambatan dalam audit kinerja sektor publik meliputi yang pertama, kompleksitas program dan kegiatan. Program dan kegiatan sektor publik seringkali kompleks yang membuat sulit untuk menilai secara akurat efektivitas dan efisiensinya. Kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya baik dari segi anggaran maupun tenaga manusia dapat menghambat audit kinerja yang komprehensif. Ketiga, ketidakpastian tujuan dan kriteria kinerja. Kadang-kadang tujuan dan kriteria kinerja dan sektor publik tidak jelas atau ambigu, sehingga sulit untuk mengevaluasi pencapaian. Keempat, resistensi dan ketidakpatuhan. Pihak-pihak yang diaudit mungkin tidak kooperatif atau bahkan menghadirkan hambatan dalam proses audit, seperti penolakan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Kelima, ketergantungan pada data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ketersediaan data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengganggu analisis kinerja dan membuat kesimpulan yang kurang meyakinkan. Keenam, inferensi politik. Beberapa audit kinerja sektor publik dapat menjadi sasaran intervensi politik yang dapat mengurangi independensi dan objektivitas auditor. Ketujuh, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Kadang-kadang peran dan tanggung jawab dalam proses audit kinerja tidak jelas, terutama dalam struktur pemerintah yang kompleks. Kedelapan, tantangan teknologi.
Perkembangan teknologi dan sistem informasi dapat memperkenalkan tantangan baru terkait dengan keamanan data, integrasi sistem, dan analisis data yang canggih. Kesembilan, ketidakmampuan menerapkan rekomendasi. Terkadang, meskipun audit kinerja menghasilkan rekomendasi yang berharga, entitas publik mungkin kesulitan atau tidak mampu untuk menerapkannya dengan efektif. Kesepuluh, ketidaksesuaian dengan standar dan praktik terbaru. Pemahaman yang tidak memadai terhadap standar dan praktik audit kinerja terbaru dapat mengurangi kualitas dan relevansi audit. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.